Teman-teman, hari ini hari Senin, tanggal 9 November 2020, kita kembali mempelajari buku tematik. Ya, ini kita masih di tema 4, di hidup bersih dan sehat. Dan kita masuk di subtema yang kedua. Pembelajaran berapa hari ini? 4. Pembelajaran 2 dan 3. Ya, kalau kemarin itu kan kita pembelajaran 1. Nah, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang kedua. Dan kita akan 2 pembelajaran ya. 2 dan 3. Nah, Bu, halaman berapa? iya sebentar Ibu Fani juga. Halaman 22. Please open your book to page 62. 62. 62. 62. 62 kan, Bu? Iya, betul. Halaman berapa? Tahu. 62. Hidup bersih dan sehat. 62. Juan. Halaman yang Juan, videonya boleh diaktifkan ya. ya Juan, aktifan. Kelas bersih. Nah, kita dibuka halaman 62. Kita masuk di pembelajaran yang kedua. Di sini ada teks bacaan. Seperti biasa ya. Ketika teman-teman membacakan sebuah teks bacaan, boleh tolong perhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Titik komanya, bagaimana intonasinya, akan membacanya dengan tepat. Bukan ingin membacanya bergantian. Lalu Yang pertama, Ibu Fani minta tolong sama teman-teman, pastikan ketika pembelajaran teman-teman selalu aktifkan videonya biar Ibu Fani tahu teman-teman masih memperhatikan atau tidak, masih ada di tempatnya atau tidak. Kalau ditutup kameranya Ibu Fani nggak bisa lihat nanti wajahnya. Ya, Debi boleh dinyalakan Debi ya. Debi boleh dinyalakan videonya. Silakan Debi boleh membacakan teks halaman 62. Ada Debi? Ya, Debi, pastikan selalu dinyalakan videonya ya. Silahkan Debi. Boleh dibaca dari judul sampai sini. Oh, suaranya belum terdengar, Debi. Debi suaranya belum terdengar. Nggak ada suaranya, Debi. Mungkin Debi biasa pakai earphone-nya, mana earphone-nya? Ya sudah, sambil nanti Debi bagian yang bawahnya ya. Paragraf yang kedua, yang pertamanya dibaca sama Juan.
Baca yang mana? Halaman kelas bersih. Yang bersih. Yang bersih di halaman kelas. Tidak ada sampah. Nih, yang tadi kan judulnya. Sekarang ininya. Juan tadi kan judulnya. Sekarang paragraf awalnya. Halaman kelas bersih. Kelasku. Kelasku bersih di halaman kelas. Tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempatnya. Ke tempat sampah di tangan yang atasnya. depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Mencuci tangan. Ada titik berhenti, Juan. Kalau ada titik berhenti dulu membacanya. Air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas. Nah, ada koma. Sebelum masuk kelas, berhenti sejenak, baru. Semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih, rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelas kini terlihat indah. Terima kasih. Sudah semakin lancar bacanya ya. Terima kasih, Juan. Debbie, sekarang yang keduanya ya, Debbie ya. Kok masih nggak ada suaranya, Debbie? Mic-nya coba didekatkan lagi, mic-nya. Ya. Masih nggak ada, Debbie. Udah dicolokin ke handphonenya belum? Coba sebentar. Udah, nyalain lagi unmute-nya, Debbie. Oh, masih nggak. Tapi Bu Fani bisa melihat dari gerak mulutnya Debbie ya. Halaman yang bersih, baik, dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin
berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Terima kasih, Debbie. Nah, tentang apa sih isi teks bacaan yang tadi sudah dibacakan? Coba sebentar. Halaman kelas yang bersih. Iya, tentang halaman kelasnya yang bersih. Bagaimana keadaan halaman kelas yang bersih? Jadikan Sebentar. Sudah. Bagaimana halaman kelas yang bersih? Ada yang mau menjelaskan? Bagaimana keadaan kelas yang bersih? Bagaimana, Nazifa? Bagaimana keadaan kelas yang bersih? Keadaannya seperti apa kelas yang bersih itu? Kenapa kelas tersebut dikatakan bersih? Kelasnya rapi. Tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Iya, tumbuhannya tertata rapi. Tersedianya keran air untuk mencuci tangan. Rumput yang mengganggu dibersihkan. Nah, seperti itu ya. Contoh kelas yang rapi. Nah, sekarang kita lihat nih. Gambar dari keadaan lingkungan sekolah. Ini di lingkungan sekolah ya. Coba lihat teman-teman. Amati gambar tersebut. Kira-kira dari gambar ini kita bisa buat cerita apa ya? Ibu Fani akan mencontohkan ceritanya. Sekolahku bersih dan sehat. Halaman sekolahku dipenuhi dengan tanaman yang tersusun rapi. Halaman sekolahku terdapat tempat sampah untuk membuang sampah. Ya, keadaan halaman sekolahku bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Karena semua warga sekolah dapat bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Nah, itu contoh dari Bu Fani. Sekarang teman-teman boleh tuliskan hasil pengamatan. Dari gambar ini, teman-teman buat sebuah cerita berdasarkan gambar. Teman-teman amati dulu keadaannya, ini di mana, bagaimana keadaan lingkungannya, bagaimana tempatnya, ada apa saja. Diamati dulu, setelah itu boleh ditulis di halaman 63. Karisa sudah, Bu. Oh, Karisa sudah. Oke. Sudah dibuat ceritanya, Karisa? Kita tunggu ya. Nanti boleh dibacakan ya, Karisa ya. Atau Karisa boleh baca sekarang deh. Sambil menunggu yang lain yang sudah boleh dibacakan. Silakan, Karisa. Boleh dibacakan, Karisa? Halaman sekolah yang
sampah. Tidak ada sampah. Bagaimana apalagi? Tidak di agar lingkungan sekolah bersih. Agar Kenapa? Coba. disapukan bersih. Oh, tidak ada sampah yang berserakan karena disapukan bersih. Lalu apalagi? Coba kita lihat nih, amati lagi gambarnya. Terdapat apa aja ini? Terdapat Tempat sampah. Untuk buang sampah. Dan ada apa lagi nih di sini? Ada apa lagi nih? Tanaman. Ada tanaman, tumbuhan yang tersusun Rapi. rapi. Oke, terima kasih Karisa. Boleh dilengkapi lagi ya, ditulis lagi ya. Iya. Ada lagi yang sudah? Aku sudah. Sudah. Siapa yang sudah sebut namanya? Medina. Medina Pak Juan? Oh, Medina. Iya, silakan, Neng. Ada sampah dan kertas. Kurang jelas suaranya. Kok nggak kayak biasanya Medina suaranya? Teman berlimpah lingkungan Jelas nih. lingkungan bersih, tidak ada sampah dan kertas-kertas berserakan. Siti dan teman-teman sangat nyaman dengan sekolah. Terdapat apa lagi selain tidak ada sampah yang berserakan? Kertas-kertas berserakan. Iya, tidak ada kertas yang berserakan. Oke, terus sekarang tambahin lagi Medina. Lihat lingkungan halamannya. Ada apa aja di sini? Sangat nyaman dengan sekolah. Oke, terima kasih Medina. Ada lagi yang mau mencoba? Violet sudah, Violet? Violet sudah? Belum ya? Nggak apa-apa kalau belum, boleh dilanjutkan. Kalau sudah boleh dibacakan. Satu orang lagi yang mau membantu membacakan ada Albi. Sudah belum Albi? Bentar. Halaman kelas bersih adalah yang tidak ada sampah berserakan. Tanaman tersusun rapi. Terdapat tempat sampah di depan kelas. Semua siswa bertanggung jawab menjaga agar lingkungan sekolah bersih. Oke. Terima kasih banyak Albi. Sudah. Bukannya Nazifah sudah. Nazifah sudah, yaudah. Terakhir Nazifah boleh dibacakan ya. Silakan Nazifah. Halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolahku rapi. Di halaman sekolah tidak ada sampah. Terdapat pepohonan yang menghasilkan udara segar. Terdapat tempat sampah terpisah. Ada sampah organik dan non-organik. Di kelas terdapat ventilasi udara. Sudah. Oke, lengkap sekali, betul. Banyak informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak Nazifah. Nah, nanti yang belum selesai boleh dilanjutkan ya.
mengamati gambar tersebut dan dijadikan sebuah cerita. Oke. Sekarang Ibu Fani akan membacakan materi di halaman 64. Ibu Fani meminta tolong deh yang membacakan. Ada Putra, boleh bantu Ibu Fani. Ya, Putra boleh dibaca halaman 64. Dalam kebersamaan merupakan wujud Dari yang pertama belum terdengar, Putra. Coba Ibu Fani mendengar. Dari yang pertama Dayu ya. yang besar suaranya. Dayo dan teman-teman bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan sikap Dayu dan teman-teman. Pantas ditiru, mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Oke, terima kasih Putra. Jadi teks yang tadi dibacakan sama Putra itu tentang bergotong royong. Bergotong royong termasuk sikap hidup dalam kebersamaan. Nah, kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Ada yang tahu sila keberapa persatuan Indonesia? Sila ketiga. Sila ketiga. Ada yang tahu lambangnya apa? Pohon berinding. Pohon beringin. Nah, Dayu sama teman-temannya ini mencontohkan sikap persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan. Nah, kegiatan bergotong royong termasuk ke dalam sila keberapa? Melakukan pekerjaannya bersama-sama. 4. Nah, di sini ada juga tutupin lagi Pak. Di sini ada gambar, ada 3 gambar yang sedang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Gambar yang pertama apa yang sedang mereka lakukan? Berolahraga. Iya, berolahraga. Mereka mempraktikkan gerakan keseimbangan. Gambar yang kedua? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Gambar yang ketiga? Sedang bernyanyi bersama. Sedang bernyanyi bersama-sama. Nah, ini mereka melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dayu, Siti, dan Lani ya. Ada juga teman barunya nih yang dikunjur 1, siapa ya namanya ya? Nanti kita kenalan lagi ya, mungkin ada di halaman-halaman berikutnya. Nah, teman-teman pernah tidak melakukan olahraga bersama? Pernah berdiskusi bersama-sama? Pernah bernyanyi bersama-sama? Pernah dengan temannya? Nah, di ini adalah contoh sikap persatuan di sekolah dengan teman-temannya. Teman-teman melakukan suatu kegiatan bersama-sama, berolahraga bersama, bernyanyi bersama, bermusyawarah bersama. Itu adalah contoh sikap teman-teman di sekolah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, bersatu dengan teman-teman yang lainnya melakukan sesuatu. Nah, sekarang juga selain
Di halaman 65, kita akan berdiskusi menuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang ke-1 kan mau berbagi dengan teman. Kira-kira yang berikutnya apa ya? Kita diskusi sama-sama ya. Hidup rukun. Yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menghasilkan persatuan antara teman-teman yang lainnya. Kan kalau teman-teman yang pertama nih, teman-teman mau berbagi dengan teman-temannya, itu juga termasuk contoh sikap persatuan. Apalagi ya, contoh sikap persatuan yang bisa dilakukan bersama-sama di sekolah. Menolong teman. Menolong teman, boleh Albi ditulis menolong teman. Ada lagi yang lain? Mau bermain bersama teman. Good, mau bermain bersama teman. Boleh ditulis. Ada lagi? Sama teman. Kalau di sekolah kan ada di kelas nih. Di kelas kan biasanya kan suka ada jadwal tuh ya. Hari Senin siapa yang bertugas merapihkan misalnya merapihkan kelas. Iya. Coba kita buat kata-kata kalimatnya bagaimana? Sama teman. Piket kelas bersama teman. Piket kelas bersama, betul. Melaksanakan jadwal piket ya. Melaksanakan jadwal piket. Sudah dapat berapa tadi kita tuh? Menolong teman. Bermain bersama. Melaksanakan jadwal piket bersama. Udah dapat 3 ya. Sudah ada 4. Tinggal 2 lagi. Jadwal piket bersama. Iya kan Ayah? Kenapa kan Ayah? Yang nomor 4 tadi apa? Melaksanakan jadwal piket. Dua lagi. Ayo 2 lagi. Ada yang bantu? Fani. Iya, Violet. Nomor 4 apa? Melaksanakan jadwal piket bersama. Dua lagi nih, 2 lagi. Contoh persatuan. Kalau teman-teman lagi belajar nih, kan biasanya dibuat ini apa ya? Nanti Bu Fan kasih tahu jawabannya deh. Apa-apa? Iya, berarti bekerja secara berkelompok ya. Ada misalnya kelompok A, kelompok B. Jadi mau belajar bersama atau belajar bersama dengan teman atau belajar berkelompok. Bisa. Mau belajar bersama. Satu lagi. Oh iya, satu lagi ya. Sholat berjamaah bersama teman. Masya Allah, betul. Sholat berjamaah. Ya, melaksanakan sholat secara berjamaah. Sudah ya? Berarti sudah 6. Kita sudah dapat 5 dan sudah ada yang contohnya 1, jadi sudah selesai. Kita bacain ulang ya, teman-teman ya. Coba kita bacakan ulang, dibantu sama Violet, boleh bantu bacakan?
Nanti kalau ada yang tertinggal lewat kita lengkapi sama-sama ya. Yang kedua apa Violet? Menolong teman. Ya, menolong teman. 3. Mau bermain sama teman. Mau bermain bersama teman. Yang keempat, Melaksanakan jadwal piket bersama. melaksanakan jadwal piket bersama. Yang kelima, Sholat bersama teman. belajar dulu sayang, belajar. Ya, kalau nggak Violet yang keenam ya berarti. Belajar bersama teman. Tadi yang terakhir apa? Baru yang terakhir tadi. Yang terakhir apa Violet? Belajar bersama teman. Belajar bersama teman. Kalau yang kelima tadi kurang terdengar dibacakannya. Sholat bersama teman. Oke, sholat bersama teman atau sholat berjamaah. Sudah ya? Kita sudah berdiskusi dan sudah menjawab hasilnya. Sekarang Ibu Fani akan menjelaskan. Teman-teman boleh tolong perhatikan. Ini adalah kegiatan praktek olahraga. Kegiatan praktek olahraga. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dan berolahraga. Mereka melatih keseimbangan, posisi telentang, miring, dan telungkup. Nah, ini sebenarnya kita harus praktekkan, tapi nanti teman-teman boleh praktekkan di rumah ya. Ibu Fani akan menjelaskan dulu, jadi Ibu Fani mute suara teman-teman semuanya. Ibu Fani akan menjelaskan tentang telentang, miring, dan telungkup. Ini gambar yang telentang. Nih, telentang itu posisinya badan kita tertidur, ya menghadapin ke atas. Ya, itu telentang, tidur seperti gambar di A. Nah, terus yang B, kepalanya diangkat ya, apa atau miring ini kepalanya, diangkat sedikit, dan lalu yang ketiga, yang C, itu kita bangun dari tidurnya. Ini adalah sikap posisi telentang. Jadi telentang itu bukan hanya gambar A, B, C juga itu bisa. Nah, cara melakukannya, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Jadi diluruskan dulu tubuhnya, lalu kepala dan pinggang ditekuk ke depan, tahan beberapa saat semampunya. Jadi nanti coba ya, tiduran, terus kepala ditekuk ke depan. Nah, kepala ditekuk ke depan dan ditahan beberapa saat nih. Seperti ini nanti ditahannya. Jadi bangun dari telentangnya. Dari yang tiduran. Oh, Abi mau mencontohkan kayaknya Abi ya. Tapi itu telungkup, Bi. Harusnya posisinya telentang. Lalu yang kedua itu miring. Nah, miring. Seperti tiduran juga nih. Miring. Nah, pertama-tama teman-teman berbaring. Berbaring. Nah, tuh Abi mencontohkan berbaring dengan kedua kaki lurus. Luruskan Bi kakinya Bi. Tidur deh Abi deh. Terus setelah itu salah satu kakinya diangkat. Diangkat ke atas. Tadinya kan seperti ini, tapi diangkat satu. Diangkat satu ke atas. Nah, tahan beberapa saat. Itu juga untuk melatih keseimbangan teman-teman. Nah, yang terakhir, salah satu kaki ditekuk ke belakang. Tapi posisinya masih miring ya. Posisi tubuhnya masih miring. Oke. Sekarang yang telungkup. Nah, ini yang telungkup nih. Pertama-tama teman-teman telungkup dulu dengan kedua kaki lurus dan menghadap ke bawah. Seperti gambar di A ya. Kakinya luruskan. Gambar yang kedua, diangkat dan ditahan kakinya. Jadi kakinya angkat satu. Diangkat satu, betul. Setelah itu, kedua kaki ditahan beberapa saat semampunya. Diangkat satu, itu juga sama untuk melatih keseimbangan kakinya.
dan melatih otot-otot kaki teman-teman. Nah, nanti di rumah boleh coba praktekkan ya. Telentang, miring, dan telungkup. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Bayu sama teman-temannya lagi belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Nah, kalau tadi kan ruang kelas yang bersih ya, sekolah yang bersih. Sekarang adalah ruang kelas yang tidak bersih. Nah, kita akan baca teks percakapan yang menjadi gurunya adalah Revana, yang menjadi dayunya Kanaya, ini siapa yang laki-laki ya? Yang laki-lakinya, oh ada Hamzah. Hamzah, boleh bantu baca ya. Yang Udin ya kayaknya ya. Boleh di-unmute sayang suaranya. Yang menjadi guru ada Revana. Mau kemana lagi? Dayu ada Kanaya dan menjadi Udinnya ada Hamzah. Silahkan guru, boleh dibacakan teks percakapannya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Kanaya, Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. banyak kuman. Ingat kata-kata ya nantinya ya. Silakan. Ibu guru. Bagus anak-anak ibu sampah harus dibersihkan kemudian dipisah. Ada sampah basah dan Kannya ketinggalan tadi. dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Ya, Nak. Oke. Jadi tadi Ibu guru dan anak muridnya yang sudah membacakan, terima kasih banyak ya. Revana, Kanaya, dan Hamzah. Nah, tadi Ibu gurunya bertanya nih tentang kelas yang tidak bersih. Katanya kelas yang tidak bersih itu banyak sampah yang berserakan. Kalau udah banyak sampah, berarti kelasnya nggak bersih dan banyak hewan-hewan kecil yang menjadi sumber penyakit. Itu disebut kuman, ya. Kuman itu hewan-hewan yang sangat kecil. Teman-teman tuh tidak bisa melihat menggunakan mata teman-teman sendiri, tapi harus menggunakan alat bantu. Baru teman-teman bisa lihat kumannya. Nah, tapi kuman ini walaupun kecil, mereka adalah sumber penyakit. Kalau tempat yang nggak bersih, banyak kuman dan akan menjadi sumber penyakit. Nah, oleh sebab itu, kita harus membersihkannya. Nah, sampahnya harus dibersihkan. Ada sampah juga berbeda-beda. Ada sampah basah, ada sampah kering. Nah, kalau sampah basah berarti dia mengandung air ya, karena basah. Basah mengandung air. Dan ada sampah kering. Nah, kalau sampah kering berarti tidak mengandung air. Kalau basah mengandung air, kalau kering tidak mengandung air. Nah, kita harus selalu menjaga kebersihan. Sekarang kita lihat di halaman 69. Ibu. Halaman 69 ada 5 pertanyaan. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor?
Terakhir, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Silakan sekarang teman-teman boleh jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti kita akan diskusikan lagi. Kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan teks percakapan ya. Oke. Hamzah di sana lagi malam ya Hamzah ya? Iya. Salam untuk keluarga di sana ya. Terima kasih. Hamzah gimana? Coba tanya sama Hamzah. Coba tanya langsung sama Hamzahnya. English. Ibu yang English. bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru dan Dayu dan teman? Iya, bagaimana pendapatnya? Nggak tahu. Menurut Medina, percakapan mereka bagaimana tentang apa? Nggak tahu, Bu. Kelas ya Hamada. Tentang apa percakapannya? Kan tentang membicarakan tentang kelas yang tidak bersih. Terus apa yang harus mereka lakukan kan sudah tahu nih. Nah, bagaimana pendapatnya? Apakah percakapan mereka baik? Pendapatmu itu apa sih, Bu? Menurut Medina, pendapat itu sarapan. bicara yang bermutu ya. Pendapat itu menurut Medina. Kan Medina sudah baca nih percakapannya nih. Kayak kemarin kan kita baca percakapan juga yang tentang sekolah bersih. Terus menurut Medina pendapatnya katanya baik karena harus menjaga kebersihan sekolah. Seperti itu pendapat itu. Menurut Medina nih bagaimana percakapan tersebut. Jadi Medina harus tahu isi percakapan yang tentang apa. Kemarin di pembelajaran 1 sepertinya deh. Ada juga pertanyaan tentang pendapat. Iya, di halaman 53. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Kalau sekarang pendapatnya tentang isi percakapannya. Satu yang terpati sabun. Saya berpakai. Pendapat itu berarti jawabannya tentatif, jawabannya bebas. Karena kan setiap orang memiliki masukan yang berbeda-beda. Memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mau geledak, Om. Oh, itu kenapa sih itu? Bangunnya entek. Hah? Bangunnya entek. Apanya? Betul, wis mangan lu. Wis mangan. Wah, alhamdulillah ada Hilya. Apanya? Baru lihat Hilya. Halo Hilya, boleh langsung dikerjakan ya Naya, halaman 69 ya. Oh, Revana sudah bisa dibuka bukunya. Oke, Revana nanti yang sebelumnya boleh dilengkapi ya. Kan tadi Revana sudah membahas, sudah mengerti. Jadi ditulis kembali di bukunya. Dan sekarang boleh kerjakan dulu halaman 69. Nazira, boleh diaktifkan videonya ya. Terima kasih Nazira. Ya Nazira. Ya beneran lari mau Mulai meledak. dikerjakan. Mau meledak.
Kita bahas satu-satu ya. Nomor 1, Ibu Fani mau Nazira. Nomor 2, Ibu Fani mau yang menjawab Siraj. Nomor 3, Hilya. Nomor 4, Aldef. Lama kayak gini nih, Om. Nomor 5, belum siapa ya? Nomor 5, Hamzah ya. Hamzah sudah ada belum bukunya, lembarannya? Oh, belum ada. Boleh di-unmute, sayang, kan bisa di-unmute. Unmute first ya. Iya, iya. Udah banyak duit. Iya, tapi kan nanti Hamzah mau di-print biasanya. Ya udah, kalau belum ada. Tapi di sini kan bisa terlihat nih, ya. Nanti Hamzah boleh baca di sini ya. Oh iyalah. Oke? Om di rumah udah punya Jadi, suami gak? Sudah. sudah. Nomor 1 tadi Ibu Fani minta siapa ya? Lupa Bu Fani. Nazira ya, nomor 1 ya? Ya. Kan boleh dibacakan, sayang. Ada. Apa isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Dan kelas kotor Dan banyak kuman. banyak kuman. Oke. Isi percakapan tentang kelas yang tidak bersih ya. Kelas yang tidak bersih, kelas yang kotor, dan banyak kuman. Betul. Terima kasih Nazira. Nomor 2. Nomor 2 tadi Bu Fani minta tolong sama si Raj. Si Raj tidak menghilang. Di-unmute dulu suaranya. Nomor 2 boleh dibaca si Raj? Berdua. Boleh dibaca soalnya si Raj? Dah. Dibaca sayang soalnya. Kelas yang tidak bersih. Bagaimana? Ciri-ciri. Ayo si Rajnya yang fokus dong. Bu Fani nanti kurang mendengar suaranya kalau si Rajnya pergi. Siraj. Siraj, dengar Ibu Fani. Siraj. Ayo dibaca dulu soalnya. Udah jawabnya sama-sama. Dibaca soalnya. Lebih dekat lagi suaranya Siraj. Di kiri kelas yang Yang lain boleh di-unmute dulu ya. Kalau ya boleh di-mute dulu. Biar suara Sirajnya terdengar jelas. Boleh diulangi Siraj? Bagaimana? Siraj, ayo. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? ya, ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Seperti apa sih, Raj? Kotor. Iya, kotor. Karena apa kotornya? Karena Banyak. Rasanya. Banyak apa sih, Raj, kalau kotor tuh?
Banyak kuman. Banyak kuman. Sebelum kumannya berarti karena apa? Karena banyak sampah. Karena banyak sampah yang berserakan. Nah, itu bisa kan? Karena tidak semua mencoba. Jadi coba dulu ya. Jadi jawabannya banyak sampah yang berserakan. Terima kasih Siraj. Nomor 3, Hilya. Ketiga, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Jawabannya setuju untuk membersihkan kelas yang kotor. Gak kedengeran suaranya. Mute. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi karena ini jawabannya pendapat, pasti jawabannya berbeda-beda. Tapi menurut Hilya tadi setuju kalau kata Hilya. Karena harus membersihkan kelas yang kotor ya. Kelas yang tidak bersihnya harus dibersihkan. Terima kasih banyak Hilya. Nomor 4 tadi yang baca Aldef ya? Kanayat, seperti ya? Aldef ya tadi ya? Yang Ibu Fani informasikan. Ya, Hamzah nomor 5, Aldef nomor 4. Aldef boleh di-unmute dulu, Dev. Bagaimana pendapatmu? Nomor 4 sayang, nomor 4. Nomor 4. Ini nomor 4. Bagaimana Nomor 4 apa, Nak? Nomor 4 mana? Ibu, nomor 4 yang ini. Aldef yang nomor 4. Ini bacaan. Gimana sikapnya jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Ya suruh buang ke tempatnya. Ya, Aldef nomor 4. Bagaimana? Yang ini kan nomor 4, Bu. Aldef. Iya dibaca. Kan you ask. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Aldef nomor berapa, Nak? Bilang, Aldef halaman berapa itu? jadi tempatnya. halaman 1 sama 4 sama Sampah. apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Halaman 69 coba lihat nih Aldef di layar Bu Fani. Mengandung air apa dari K? Apa yang harus kamu lakukan? Halaman 69, Dev. Mengandung air apa? Tidak mengandung air. Basah yang mana apa? Yang mana sih, Bu? Halaman 69, Dev. Sebentar. Ibu Fani unmute semua dulu ya. Nomor 4, Dev. Tuh, lihat. Halaman 69. Yang harus lakukan jika melihat kelas kotor. Ya, apa yang harus Dev lakukan jika melihat kelas kotor? Membersihkan. Membersihkannya. Oke, terima kasih Aldev. Nah, mod terakhir, nomor 5. Hanza. Nomor 5, Hansa. Oke, baca dulu. Bagaimana? Bagaimana sikapmu jika melihat teman buang sampah di ruang kelas? Membuang. Memnya ketinggalan Buang. tadi. Membuang Sampah di ruang. sampah di ruang kelas. Ya, bagaimana sikapmu kalau melihat temannya nih Hamzah? Minta teman untuk mendekat, untuk membuang sampah di tempatnya. Bagaimana ya? Misalnya Hamzah di kelas, terus lihat temannya nih buang sampahnya sembarangan, bukan di tempat sampah. Nah, apa yang sikap Hamzah yang akan Hamzah lakukan jika melihat temannya seperti itu? Rancang sampah. Juga. Meminta teman Meminta teman untuk membuang sampah di tempatnya. Oke, berarti Hamzah mengingatkan temannya ya. Mengingatkan temannya, lalu meminta temannya kembali untuk membuang sampahnya di tempatnya, di tempat sampah. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, teman-teman, terakhir ya. Kita lihat di halaman 70. Nah, ini kita akan mencari makna. Maknanya ini tadi ada di teks percakapan. Ibu Fani sudah baca pas tadi teman-teman kita yang membacakan percakapan,
Ibu Fani sudah menegaskan tadi kata-katanya, kata makna dari kata tersebut. Kita akan membuat teka-teki. Nomor 1 mendatar. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Apa itu? Kuman. Kuman. Good. Ya, Masya Allah. Silakan tulis. Kuman. Tulis. Kuman. Satu mendatar ya. Bu. Iya, betul. Bersatu Kuman. Satu mendatar. Sudah? Satu menurun. Hukumannya di nomor 1 ini. Iya, yang mendatar. Mau yang kecil yang gede. Mendatar berarti ke samping ya. Mendatar ke sini nih. Kuman. Sekarang satu menurun. Menurun berarti ke bawah. Huruf depannya K. Huruf depannya K. Tidak mengandung air. Apa? Ibu. Kering. Betul. Tulis. Kering. Kenapa Sultan? Izin ke toilet. Iya, silakan baca doa ya. Sudah satu menurun. Sudah. Sekarang 2 menurun. Berarti di sini huruf keduanya harus mengandung air. Basah. Basah, betul. Basah. Bisa ya semuanya ya? Bu Fani. Iya. Mau ke toilet bentar. Iya, boleh. Tapi kita sudah mau selesai ya. Ya, sudah semua? Sudah. Bukan, kering, dan basah. Oke, cukup sekian materi hari ini teman-teman. Karena waktunya sudah habis, jadi nanti pembelajaran 2 masih ada yang belum dibahas. Mohon maaf, pembelajaran 3 maksudnya. Masih ada yang belum dibahas, tapi nanti akan kita lanjutkan kembali ya.